Alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan Rubik ini, yang pertama itu kardus bekas, kemudian satu buah karton, mau itu bekas atau baru, kemudian kertas berwarna. Kalian juga di sini bisa menggunakan kertas warna origami, kemudian gunting, penggaris, spidol, dan juga lem sebagai perekat. Kemudian pada proses pembuatannya, pertama-tama kalian buat jaring-jaring kubus di karton maupun di kardus. Nah, di sini saya menggunakan ukuran 10 x 10 cm dan sisi nantinya yang dibuat untuk merekatkan lem itu dibuat sekitar 1-2 cm. Nah, kemudian kalian lipat karton tersebut sesuai dengan garis atau pola yang sudah digambarkan tadi. Lakukan juga cara lipatan ini pada kardus bekas yang sudah digambar pola jaring-jaring kubus tersebut. Nah, setelah kita selesai melipat dari sisi jaring-jaring kubus tersebut, lalu kita berikan lem sebagai untuk merekatkan dari ujung sisi jaring-jaring kubus tersebut sehingga nantinya membentuk suatu bangun ruang. Nah, lakukan juga pada jaring-jaring kubus yang tadi kita buat juga di kardus bekas. Nah, namun pada jaring-jaring kubus yang dibuat pada karton di sini jangan semuanya direkatkan, sisakan satu bagian atas nantinya untuk memasukkan bangun ruang kubus yang sudah dibuat pada kardus bekas yang tadi kita buat. Nah, di sini yang jadi catatan juga dalam pembuatan bangun ruang ini, mungkin bisa sebaiknya menggunakan ukuran yang berbeda. Misalnya untuk bangun ruang yang dibuat pada kardus bekas, kalian bisa menggunakan ukuran sekitar 9 x 9 cm karena yang saya dibuat di sini mungkin karena menggunakan ukuran yang sama jadi agak sempit gitu untuk dimasukkannya. Nah, setelah itu kita gambar pola seperti Rubik di kertas berwarna. Di sini saya menggunakan kertas warna berupa kertas HVS, kemudian dengan ukuran 10 x 10 cm dan untuk bagian kotak-kotak itu dibuat 3 x 3 cm. Kemudian kalian juga tempelkan pada sisi-sisi kubus yang telah kita buat tadi di kelima sisinya. Nah, setelah selesai menempelkan pola seperti Rubik tersebut pada sebuah bangun kubus yang telah kita buat, kemudian tersisa satu sisi yang tidak ditempel. Nah, di sini berfungsi untuk kita menggambarkan dengan secara manual gitu, tidak diberi warna. Nah, di sini juga bertujuan untuk nantinya bisa membuat ataupun ilustrasi di mana sisi-sisi yang berwarna itu diibaratkan dengan pandangan dari klien terhadap permasalahan yang sedang dihadapinya, dan sisi yang berwarna putih ini atau tidak diberi warna di sini bisa diibaratkan sebagai pandangan atau sudut pandang dari orang lain terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh klien. Nah, setelah selesai mungkin gambarannya seperti ini. Untuk kalian bisa membuatnya lebih rapi lagi. Selanjutnya, simulasi konseling menggunakan alat atau media dari Rubik yang telah tadi kita buat. Di sini partisipannya seorang wanita remaja berusia 15-16 tahun. Dia memiliki permasalahan dengan gaya hidupnya yang sudah merokok di usia sejak dini. Dan dari permasalahan di sini ibunya mengetahuinya dan memintanya agar untuk berhenti gitu, seperti itu. Dan di sini juga mungkin dari teori konselingnya sendiri saya menggunakan ataupun mencontohnya dengan menggunakan teori MI. Dimana tadi yang sudah ada jelaskan bahwasanya permasalahan yang sedang ada hadapi di sini adalah
kebiasaan Ade yang suka merokok dengan keinginan ibu Ade gitu ya, utamanya bahwasanya untuk berhenti merokok seperti itu. Tadi juga Ade mengatakan bahwasanya dengan merokok Ade merasa ada teman gitu, terus setiap harinya tidak merasa sepi seperti itu. Dan awal mulanya Ade merokok adalah karena mungkin lingkungan dan juga pengaruh dari teman gitu ya, seperti itu. Dan di sini sebenarnya ada juga sudah mengetahui bahwasannya akibat ataupun efek dari seorang perokok itu seperti apa, dan yang sangat dikhawatirkan oleh Ibu Ade adalah efeknya ke depannya gitu, untuk masa depan Ade sendiri. Nah, oke, di sini saya akan mengilustrasikannya gitu, dari permasalahan ini yang dipandang oleh Ade sendiri dengan pandangan dari Ibu Ade gitu ya, seperti itu. Nah, saya sekarang memegang sebuah benda. Menurut Ade nih, apa benda apa yang saya pegang ini? Rubik yang berbentuk kotak. Oke, ya di sini mungkin seperti bangun ruang gitu ya, kubus, dimana di sini juga ada garis-garis seperti Rubik gitu ya. Nah, lalu selain menurut Ade ini seperti Rubik, apa lagi yang Ade lihat dari benda ini? Mempunyai warna merah muda dan kotak-kotak seperti persegi gitu. Oke, ya di sini juga dikelilingi dengan warna merah muda gitu ya, seperti itu. Nah, apakah semua sisinya sama? Sama. Ada yakin bahwasanya ini semua sama? Yakin. Oke, jika saya mengatakan bahwasannya salah satu sisi dari benda ini atau Rubik ini berbeda, apakah ada yang percaya terhadap saya? Tidak. Mengapa? Karena semuanya berwarna merah muda. Oke, jadi ada meyakini bahwasannya semua ini memiliki warna dan bentuk yang sama gitu ya, seperti itu. Nah, sekali lagi saya mengatakan, jika saya berkata bahwasannya Rubik ini memiliki salah satu sisi yang berbeda dan mungkin saja memiliki warna yang berbeda juga, apakah Ade akan mempercayai saya? Tidak. Tetap bahwasanya pendapat Ade bahwasanya Rubik ini memiliki warna yang sama dengan sisi yang sama, seperti itu ya. Oke. Nah, saya akan melihatkan. Oke. Bagaimana? Apakah masih meyakini bahwasanya Rubik ini memiliki sisi yang sama dengan warna yang sama juga? Tidak. Nah, apa yang Ade lihat sekarang? Ada yang berwarna putihnya. Oke, jadi salah satu sisi dari Rubik ini memiliki warna putih gitu ya. Nah, tadi alasan Ade bahwasannya tidak mempercayai saya karena yang Ade lihat adalah bagian depan yang terlihatnya gitu. Ade tidak melihat ataupun meminta saya untuk membolak-balikan, sehingga Ade tidak melihat bahwasanya di belakang Rubik ini memiliki sisi dengan warna yang berbeda gitu ya, seperti itu. Nah, ini juga yang mungkin bisa dikatakan terjadi terhadap pandangan Ade sendiri terhadap rokok gitu, dimana menurut Ade dengan merokok bahwasanya Ade akan merasa senang, merasa nyaman dan merasa ditemani. Sedangkan menurut Bu Ade, rokok itu memiliki pengaruh yang sangat tidak baik gitu bagi kesehatan Ade untuk masa depannya, seperti itu. Dan di sini mengibaratkan pandangan dari seorang ibu yang istilahnya memberikan perhatian terhadap anaknya, seperti itu. Nah, oke, saya ingin bertanya, setelah si Rubik yang tadi saya praktekkan gitu, simulasikan, apa yang bisa Ade dapatkan dari sini? Yang saya dapatkan sih belum tentu yang dipandang mata saya itu benar, padahal dipandang orang lain belum tentu benar gitu. Dan intinya apa yang saya lakukan itu belum tentu membuat orang lain senang ataupun nyaman dengan saya. Oke, jadi di sini dari tadi diskus yang sudah saya simulasikan, bahwasannya apa yang istilahnya Rini lakukan ataupun Rini senangi belum tentu orang lain melihatnya senang gitu ataupun merasa nyaman dengan melihat apa yang Rini lakukan, terutama ibu gitu. Dan di sini juga Rini memahami bahwasannya apa yang dipandang oleh Rini benar juga belum tentu benar oleh pandangan orang lain.